Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jadi kali ini saya ditemani oleh bintang tamu spesial Safres. Aida. Bapak Saverius, Tara, akhirnya mau in frame. Jadi kali ini kita mau ngebahas apa sih? Apa ya? Kayak perjalanan ya. Love story kali ya. Asik, love story gak tuh? Karena banyak banget ya teman-teman yang kepo, penasaran awal mula pertemuan kita yang begitu singkat dan tiba-tiba dirimu meminangku. Asik. Dalam waktu seminggu masih. Dalam waktu seminggu. Bolehkah diceritakan seperti apa kronologisnya? Singkat padat dan jelas. Kita ketemu di jalan apa itu ya? Pohon Beringin. Pohon Beringin guys. Jadi di area mana tuh ya mas? Jalan Merdeka. Jalan Depok kalau nggak salah, Depok Timur apa? Jadi di situ tuh ada pohon beringin guys. Dan waktu itu tuh saya diajakin nongki ya sama teman saya, dan ternyata teman saya itu temennya dia juga gitu. Akhirnya kita bertemu di pohon beringin. Ya pohon beringinnya mah rame ya mas ya, nggak yang Ramai, sepi. nggak tempat angker kok. Itu lalu lalang ini kok. Masyarakat. Masyarakat. Terus akhirnya kita lanjut perjalanan ke kafe. Dan di situ adalah awal mula dirinya memandangiku. Jelasin. Sama-sama ini nggak sih? Pas ketemu tuh sama-sama apa ya? Ada temen, Ya. Mamas juga masih ada iya. temen kan? Ya. Jadi sama-sama bawa temen. Buat temen, cuman ya memang ya temen sih, ya kan? Ya emang temen cewek cowok kan bebas. Ya temen lah gitu. Cuman memang salah pada saat itu, takdirnya salah. Tempat duduk kita tuh kayak gini. Iya. Seandainya kan, misalkan kita buat temen nih, Ade buat temen, kebalik hilang gitu ada di sana, mungkin nggak bakal ngobrol gitu. Pas banget kita duduknya ada pada depan kayak gini, dan kita langsung berkenalan. Emang kenalan? First time gimana sih? Pertama kali ya. Mamas tuh ngelihatnya kayak sebenarnya nggak terpaku ke Ade itu waktu itu. Karena Ade ngomong sama pelayan kafe bilang, sebenarnya dibilang kafe enggak sih, kayak kedai-kedai gitu kan. Sebenarnya tempat-tempat sederhana lah. Tempat-tempat sederhana, karena waktu itu kan bukan kita yang memilih di mana nih ketemuannya gitu kan. Kita ngikut temen yang ada rencana. Gimana HP, terus Ade bilang ke pelayan, Mbak apa Mas ya? Mbak, ada menunya apa sih? Menu yang paling best seller apa sih? Coba lu bayangin deh, Pak, temen-temen, kedai gitu, ditanya best seller apa, paling pancong, kalau enggak ST, ya nggak sih? Ini datang ke kedai kayak nggak pernah ke kedai, dalam hati kan, ini bocah anak DPR apa anak apa nih? Ke kedai kayak warkop mungkin ya, warkop tapi berbentuk kedai kan, ya nggak ada makanan yang apa. Ada pertama kali masuk situ. Emang kan nggak pernah nongkrong. Nggak pernah ya. Jadi Berarti anak-anak rumahan. Kali pertama ya memang nongkrong. Ya enggak, kalau sekali nongkrong memang paling enggak di mall. Jauh-jauhnya di situ. Kalau di kedai kafe itu jujur emang nggak pernah ya teman-teman. Karena apa, bising? Bukan juga, karena bukan anak tongkrongan dulunya. Jadi memang anak mall. Kalau cowok mah kan beda ya. Cowok beda kan, pasti di kafe udah wajar. Jadi saya bingung teman-teman mau pesan apa gitu. Sebenarnya belum masuk situ sih, turun motor kan, buka masker, buka helm. Mama sudah lihat, ya dalam hati cuman ya ngelihat cewek gimana sih, ya udah gitu, nggak ada sinyal apapun pada saat itu, belum, kayak udah cuek aja. Mama kan nama cewek nggak terlalu ini kan, masuk duduk. Ngobrol tuh kita, ngobrol tentang, nggak tahu Mamas itu pertama kali kayak care banget sama orang tentang kita lagi bahas apa sih? Lagi bahas apa kita?
ya basa-basi aja kenalan kan. Iya, basa-basi cuman rada serius waktu itu pembahasannya apa ya? Tentang supernatural. Iya mungkin ya tentang ke situ. Terus awalnya saya selalu tertutup sama orang, kok sama nih cewek rada terbuka. Sampai temen yang saya bawa tuh rada cemburu kali ya, karena dia orang berdua didiemin gitu. Bener-bener kedai itu kayak milik berdua aja ngobrol. Asik. Selesai tuh sampai situ tuh kita pindah ke kafe deh boleh gitu kan. Pindah. Karena udah malam bukan tutup. karena udah malam, mau tutup ya. Pindah ke kafe. Pindah ke kafe masih seperti biasa, saya masih bercanda-canda kan emang suka bercanda-canda gitu. Dan kita masih sering ngobrol tuh di situ. Nah, yang bikin nggak nyangka tuh kayak kok sekarang jadi bini gue, karena dia tuh sempet dijemput cowok juga kan. Ya, temen ya naik mobil dijemput. Sedangkan awalnya tuh bukan saya sebenarnya yang suka sama istri, ada temen. Terus saya kasih tahu. Sebenarnya sih kasih tahu apa ya, cuman ya dijemput sama cowok tuh ngeledekin lah biasa. Terus masa lu kalah sama itu, kenapa? Iya gue lihat tampang-tampangnya sih ya masih kekejar lah malu. Mama bilang sama temen, mobilnya juga jadul, masih kekejar sama lu gitu. Ngejek banget ya. Ngejek tuh ceritanya, masih masih nyemangatin temen lah untuk ngedapetin istri waktu itu kan, karena kayaknya dia yang ada rasa itu. Terus kita sempet tukeran handphone ya, karena kita mau ngebahas tukeran handphone mah udah kayak apa zaman tukeran nomor tuh, karena kita mau bahas. Kalau saya kan orangnya kalau supernatural tuh kan ketutup, nggak mau terbuka di tempat umum pembahasannya. Dan Mamas kan bilang nanti dibahas pertemuan selanjutnya gitu kan. Dan singkat cerita akhirnya enggak dari omongan nanti kita ketemu ke pertemuan selanjutnya kayaknya udah ada berharap ketemu lagi. Tapi akhirnya ketemu kan ya. Jadi memang Mamas ketemu, tapi siapa yang bawa ya? Kayaknya Mamas juga kan orangnya sama-sama berharap. Sama-sama mau ketemu lah. Ingat nggak Mamas ngerjain udah ditungguin dari pagi, nggak taunya sampai malam nggak datang suwe banget. Ngeselin banget cowok nih gitu kan. Akhirnya datang kan malamnya. Dari situ kita baru ngebahas perihal supernatural dan bla 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 bla, banyak banget sih ngobrol. Di situ kita mulai kayak saling terbuka, terus cerita keluarga gitu keluarga. Kan tiba-tiba. Tapi aneh banget kan, orang baru ketemu sehari udah terbuka. Mungkin nggak tahu ya ada sisi nyaman atau enggak, tapi memang kayaknya orang kalau mau terbuka kan berarti udah ada menemukan sisi. Tapi anehnya kita memiliki latar belakang yang mirip banget ya, sangat mirip teman-teman, dan tidak bisa diceritakan tapi memang mirip. Makanya kita kayak nyambung untuk ngebahas itu. Itu pertemuan pertama. Kita kan pertemuan sampai 3 kali kan, terus tiba-tiba langsung nikah tuh kan. 3 kali. Jadi prosesnya gimana? Jadi hari pertama nih, kemudian hari kedua teman-teman, beliaunya main lagi ke rumah saya, ngebahas lagi, belajar lagi kan tentang supernatural, korek. Hari ketiga. Nah di hari-hari maksud malam mau ke 3 hari ya, itu tuh ingat nggak kita chattingnya tuh udah mulai alay banget. Udah mulai kayak yang orang pacaran, tapi kita tuh nggak mau pacaran sebenarnya, nggak mau. Tapi kayak romantis. Iya. Bikin maling romantis. Nah saya tipe orang yang ke cewek misalkan lawan jenis yang nanya udah makan belum, menurut saya itu basa-basi, nggak penting dan nggak pernah saya balas. Nggak tahu nih ketika istri yang WA udah makan belum, oh udah dimasakin nih, kan mancing ya kan gitu kan. Akhirnya hari ketiga mau nggak mau kesana lah, karena memang saya ada urusan juga kan. Ada perbaikan waktu itu, perbaikan apa tuh. Nah nggak tahu nih pencetus pertama nikah tuh siapa. Nggak ada yang mau ngaku soalnya. Ya kan kita bercanda waktu itu. Oh ya, awalnya cuma bercanda kayak kayaknya ada duluan deh, kayak Mas kalau mau serius, kalau mau kayak ngindarin dosa sih kalau Mas baca dari pola pikir ya. Maksudnya kita kan
ketemuan gitu, bukan ininya kan walaupun depan rumah ada tetangga Ade atau siapa kan, mungkin pola pikir Ade kesana arahnya. Iya, karena saya tuh juga pengennya nggak pengen lama-lama sendiri ya teman-teman ya gitu. Kebetulan nih cowok kan udah mulai kayak ada gimana ya, basa-basi pendekatan bla 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 lah, makanya kan saya pancing gitu, kalau memang niat serius halalin dong gitu kan. Cewek kan mana sih yang nggak mau cepet dihalalin, apalagi kalau misalkan ngerasa udah nyaman nih sama seseorang walaupun kita baru kenal Ya itu yang aneh. dan Kan pencetus-pencetus itu sebenarnya cuma bercandaan bercanda. Bercanda. Terus Mamas bilang kan, iya besok kalau nggak hujan. Saya ngomong besok memang hujan. Terus entah kenapa pembicaraan nih hari semakin siang nih, sambil nge-es kita keluar lagi kata-kata itu. Kalau memang mau serius, ya itu yang tantangan saya. Mungkin saya baru ketemu wanita yang yang ketemu langsung, kalau lu serius bahasa kasarnya, ayo nikah, nggak usah lama-lama gini-gini pendekatan segala macam. Jadi konsep kita tuh maunya setelah nikah baru pacaran kali ya, gitu kan. Terus saya masih bercanda juga tuh ketiga kalinya istri saya bilangnya itu udah kayak nyekak sih kayaknya. Kalau nggak bulan besok, Pertamanya tahun besok, tahun depan, akhir tiba-tiba tahun, jadi bulan depan, terus tiba-tiba minggu depan. Udah kayak beli cabai. Terus saya kan bukan gimana ya, pertama nyaman juga kan, udah nyaman nyambung. Terus sebagai laki-laki yang mau goyain aja deh tanpa berpikir orang tua gue ntar gue kasih tahu gimana ya, maksudnya dadakan banget kan. Iya. Dalam proses waktu yang singkat dan padat gitu. Terus yaudah minggu besok. Kaget nggak tuh, masa suruh halalin minggu depan gitu kan, belum ada prepare sama sekali. Terus belum saling mengenal mungkin ya, sifatnya gimana karakternya sama ya, tapi saya percaya kok dengan jalannya. Akhirnya saya pulang tuh ke rumah, kebetulan tinggal sama bokap. Namanya singkat mungkin ya, terlalu cepat. Terus papa waktu itu nggak tahu. Pa, tarik nafas dulu kan. Pertama takut nih mau cerita. Pa, minggu besok Safes mau nikah. Sama yang mana? Kaget dia langsung nada tinggi. Udah sejauh mana kalian berhubungan? Maksudnya hubungan kalian pacaran gitu. Takutnya tuh saya keluar batas waktu itu. Tapi enggak, saya jelasin ini dan backgroundnya gini. Ya udah, kata papa temuin sama papa. Saya temuin langsung malam itu ya. Malam itu juga saya temuin. Saya ngobrol sama papa tuh siang gitu. Siang ya, malamnya langsung ngebawa dede dengan gentle lah. Singkat cerita, ngobrol asik, papa langsung nyamperin saya di belakang, bilang, "Fe," sambil bisik, "cepet dilaksanakan." Maksudnya tuh cepet nikah gitu. Nggak tahu kenapa nih, papa saya yang sebelumnya kan nggak gitu, tiba-tiba gitu. Daya tariknya kan berarti ada yang wow gitu. Wow gitu. Yang nggak dimiliki oleh semua wanita. Udah, akhirnya kita putuskan hari itu hari pernikahannya kan, seminggu pas di 7 hari kenal. Nikah. Dan itu kita memang sengaja nggak pakai acara rame-rame, KUA aja, ya kan? Single dong. Kita mah yang penting nata masa depan, karena yang penting sah. Walaupun banyak hujatan ya. Iya. Kayak gini. Oh, hamil di luar nikah tuh, aduh segala macam. Banyak yang hujat kita ya. Terus ada yang bilang apa sih waktu itu? Ini sebenarnya udah halal belum sih? Kok bareng mulu gitu kan? Saking kita nggak ngerayain gitu kan. Kita memang up ke sosial media kan nggak langsung. Singkat cerita, akhirnya saya udah halal sama istri. Tinggalnya bareng di rumah papa. Di rumah papa. Karena waktu itu kita belum settle. Saya pun masih di cut off terus, istri juga masih belum ini lah.
Jadi kita tinggal sama papa itu 1,5 bulan sih ya. Karena belum ada persiapan juga. Iya. Dan itu waktu paling cepat sih untuk Cepat. kayak Untuk usia kita gitu. Biasanya kalau orang lain kan sampai berbulan-bulan atau tahunan, tapi itu kita 1,5 bulan. 1,5 bulan, alhamdulillahnya dari saya istri ikut naik bisa bisa saya memutuskan untuk. Nah, cuman sebelum kita pisah rumah tuh ada cerita nih, kemistis ya Mas ya. Ya. Jadi waktu awal pernikahan kita di usia yang ke 1 bulan, itu kan Dede kan masih suka camping ya, dan ternyata kodarullahnya tuh ngisi ya, hamil teman-teman. Nah, pas hamil waktu itu mama sudah kasih ini sih notis kan bahwasanya ini malam satu suro. Jangan pergi deh gitu, bahaya gitu kan. Tapi saya bandel karena saya apaan sih sura-sura agak ngebandel gitu kan. Nah, hasil itu usia janin 1 bulanan ya, 1 bulanan berarti kan masih pembentukan tuh teman-teman ya. Belum ada 1 bulan. Tapi pas di tes pack tuh udah ada kelihatan tuh sama ya, nggak tahu dari kapan ya, mungkin ya kan kita langsung program sih pas nikah tuh kan. Nah itu jadi saya waktu itu camping di suatu tempat di area Bogor, yang dimana memang area tersebut itu pernah terjadi kayak apa sih namanya, perang ya Mas ya. Zaman dulu tuh perang. Terus dipakai buat pembuangan mayit Belanda gitu ya. Nah, termasuk di situ tuh ada kayak biarawati gitu ya Mas ya, biarawati. Nah, kemudian tanpa sadar setelah sepulangnya dari camping itu ada kejadian-kejadian yang di luar nalar ya Mas ya. Kayak contohnya waktu 3 hari kemudian di malam itu saya kok ngelihat pas mau ke WC nih, dari kan ada kaca nih, ngelewatin kaca. Terus ini WC, ini kamar, ini kaca, ini WC. Saya ngelewatin kaca. Di kaca saya ngelihat bayangan yang bentuknya itu seperti falak. Jadi saya bilang sama suami langsung, Mas, ada yang ngelihat ini Mas, falak waktu itu. Bentukannya denun. Tapi waktu itu apa sih yang ada di pikiran mama, percaya nggak sih, atau kayak masih nggak mungkin gitu nggak sih, atau apa? Ya karena kan posisi adik pulang tengah malam kan, mama juga sempat nggak tidur sih, cuman nungguin kan untuk ini memastikan kalau baik-baik aja tuh. Adik ngomong cerita gitu kan, udah ini ngeliat falak bilang gitu kan, mama masih nggak mungkin gitu. Nggak mungkin deh, karena perasaan hawa pun aman. Iya, nggak ada mencurigakan ya. Akhirnya tidur lah kita. Jam berapa tuh kita tidur bareng, jam pokoknya 12. nungguin, saya tuh nungguin istri pokoknya. Sekitar jam mau subuh itu ya. Mamas kebelet kencing kan, buang air kecil, keluar kamar mandi. Kan kamar mandi rumah papa kan dulu kayak gelap, naik tangga dulu ke kiri, baru kamar mandi. Di kamar mandi pas buka pintu itu kan ada lorong lagi buat ngelihat kaca luar. Nah, Mas keluar ngelihat cewek pakai kerudung. Ya, pakai kerudung tuh. Tapi saya cuekin karena posisi masih di luar, nggak di dalam. Udah tidur lagi tuh. Berarti Mama ngeliat tuh ya malam itu, subuh itu? Sempat ngelihat. Ya itu cewek yang pakai kerudung. Iya, bentukan falak. Saya tidur lah habis itu kan, baca doa, tidur. Gak tahu nih prosesnya bisa hilang gitu kan. Bingung. Saya dapat kabar dari istri, coba dia cerita gimana sih, maksudnya kan mama kan kaget tuh waktu itu kan lagi keluar juga kan. Tiba-tiba kok keluar darah haid gitu ya. Jadi setelah kejadian itu paginya itu kan masih normal kan, kita normal, nggak ada kecurigaan apapun. Nah menjelang malamnya lagi
kita lagi ngomong-ngomong, Mas besok kita USG yuk gitu kan. Oh iya yuk gitu. Udah seneng-seneng nih mau USG. Nah kita mau jalan mau cari makan kan ke resto. Habis itu baru banget mau naik mobil, kok tiba-tiba perut kayak mules kayak orang mau datang bulan gitu kan. Mas bentar deh, kok kayak ada sesuatu yang keluar ya gitu kan. Apaan deh gitu. Pas saya turun lagi ke toilet, saya kaget, loh kok ada darah banyak gitu kan. Ini darah menstruasi gitu kan. Dan ini tuh bukan darah yang nggak normal gitu ya. Kalau orang keguguran kan pasti ada indikasi sakit perut dan lain-lain. Itu enggak, paling kayak mules kayak mau haid aja gitu. Nah di situ saya kaget. Terus saya bilang sama suami, loh nggak mungkin kan kalau saya haid, karena kan waktu itu lagi ngisi kok haid gitu. Alhasil kita belum ke dokter ya Mas ya. Tapi saya sama suami malam itu juga kan, itu datang ke lokasi yang dimana saya camping, dan itu kita ngebawa temen ya, 1 atau 2 ya yang kita bawa temen, 2 ya? 2 teman. Ya 2 teman. Nah kita bawa 2 teman dari suami nih untuk datang ke lokasi itu, dan dari situlah Mas melakukan apa namanya, astral projection, mengulik informasi apa yang terjadi sama saya sebetulnya gitu. Jadi step by step tuh Mamas lihat adik sebenarnya udah ketemu ular pada malam itu. Dia saya ngeliat di Rogusukma itu ketemu ular besar. Adik kayaknya mau lompat gitu ya tuh. Mau lompat Dia lewat tuh set. Nah itu tuh nggak tahu ya istri tuh waktu itu mikirnya apa, karena kan pemberani ya, maksudnya biasanya cewek ketemu ular tuh kabur. Iya. Ini nggak, tetap dijalanin, nyebrang kayak ada ginian air kan, ada nyebrangin tuh. Padahal itu kan kayak dilangkain aja ularnya ya. Itu kan sebenarnya kalau saya lihat itu siloka untuk udah pergi sana. Biasanya kan cewek ketemu ular kabur dong. Ini enggak, malah dilanjutin gitu itu kan. Terus saya ngelihat proses campingnya itu ada di video, ada lagi camping tuh. Ada di video itu gangguannya kayak gimana tuh sampai dia ngikut proses masuk ke rumah. Iya, jadi dia ngikutin ya. Udah ngikutin dari saya camping sampai pulang, dan seneng banget tuh ekspresi dia kayak cengir-cengir gitu ya. Apalagi sendirian kan camping, ibu hamil gitu. Malam Suro itu kan malam hari raya mereka ya. Nah, itu. Ternyata kalau kita cari tahu pas Mamas ke kamar mandi itulah timing kecolongannya. Jadi si Falak itu masuk ke kamar saya, dan dia itu berdiri di ujung kaki saya, tangannya tuh kayak gitu ya Mas, kayak gini, megang ke dekat perut tapi nggak deket banget, cuma jarak 1 meter aja, kayak gitu ngarahin gitu. Nah disitulah sesi kehilangan, ya kan? Tapi ya kita waktu itu ya sempat sedih juga, karena kita kan program anak cepet ya, maksudnya tiba-tiba kok kehilangan gitu kan. Dan saat itu memang saya belum pegang tasbih karomah ya, jadi belum dibentengin juga. Beda kalau sekarang lebih waspada lagi, jadi kemana-mana saya bawa tasbih karomah untuk benteng tadi dari Mamas. Nah waktu di lokasi itu kita kan astral projection ya, dan yang masuk itu sempat pertama tuh jin muslim ya Mas, jin muslim, dan beliaunya ngasih tahu bahwasannya ini kawasan yang kafir, ini muslim, ini kafir, jadi yang muslim tuh di tengah-tengah. Nah dia bilang bahwasannya ternyata yang jadi ular itu dia, yang ngasih tanda ular itu tuh dia, jin muslim itu. Dia udah ngasih tahu supaya jangan dilanjutkan gitu. Tapi kan saya kan kayak sabodotin gitu, kayak bodo amat. Akhirnya ngeliat ular cuma saya langkain aja, ularnya memang besar ya, normalnya harusnya memang tahu, tapi itu saya nggak takut, yang penting pede gitu kan, berani. Disitulah jin muslimnya bilang kalau kawasan yang sebelah sana itu memang ada ratunya si Falak itu kayak gitu. Dan apalagi kamu campingnya malam 1 Suro, kata si jin muslim gitu kan. Nah dia ngasih tahu besok lagi jangan maksain camping ketika hamil, apalagi nggak ada benteng, nggak ada apa gitu kan.
Pokoknya kita habis dah diceramahin sama jin muslim. Ya. Untungnya baik ya dianya udah ngasih kisi-kisi supaya kita lebih prepare lagi gitu kan. Di situ yang kemudian sesi keduanya itu yang masuk ternyata jin kafir bawahannya si Falak itu teman-teman. Jadi si jin kafir itu malah ketawa-ketawa berbangga gitu karena berhasil ngambil bayi yang ada di kandungan saya saat itu gitu. Jadi sebetulnya sejauh ini sebelum teman-teman komen Kak Aida hamil gini itu sebelumnya saya memang sudah pernah kehilangan teman-teman. Nah makanya karena pas hamil yang anak sekarang ini saya lebih berani karena sudah prepare gitu, penjagaannya ketat gitu kan, dan memang nggak sembarang gitu. Makanya jangan coba-coba deh teman-teman, bagi kalian yang memang hamil terus maksain datang ke suatu tempat yang horor, mistis, itu udah pasti kalau jadi incaran jin-jin ya mas ya, itu teman-teman. Dan memang di luar logika ya mas, tapi memang asli nyata. Ya kan, kayak susah dinalar. Ya, kenapa kok bisa percaya gitu. Tapi percaya. Iya, karena teman Mawas pun pernah kan hilang kandungan 9 bulan, untungnya masih bisa balik. Iya, kita penanganannya cepat, kita telat. Nah kalau kita telat satu berapa jam udah kan, udah ketemu malam lagi tuh udah telat. Harusnya berapa jam ya mas itu? Secepatnya ya, supaya bisa ditarik lagi kan bayinya. Nah ini mah enggak, itu teman-teman. Dan udah itu cobaan pertama kita ya. Terus kita ada rumah sendiri lah. Kita pindah ke rumah sendiri. Tinggal berdua. Cobaannya nggak sampai situ lagi tuh. Ada lagi. Yang dimana saya sakit hampir berapa bulan ya? 40 hari. Ya 40 harian. Cuman normalnya banget 3 bulan udah bisa pergi-pergi. Tapi sakitnya 40 hari nggak bisa berdiri aja susah gitu. Setiap jam 11 tuh dada naik ke atas, panas dan sesak nafas di situ. Saya ingat. Saya cuman malam bisa megangin tangan istri sambil tatap-tatapan bilang apa? Kita saling saling support ya. Karena berasa kayak orang paling udah mau menjemput ajal ya. Ya, udah saya juga ngeliat kayaknya nggak ada titik harapan untuk hidup pada saat itu karena posisi sakitnya tuh luar biasa. Nggak bisa makan sama sekali, marah-marah maunya. Terus berdiri tuh udah nggak kuat. Kata saya, daripada saya harus merepotkan istri saya terus, ya udah prepare gitulah. Udah pasrah. Udah apalagi setiap jam 11, jam 1, jam 2 tuh kan jedar. Bunyi loteng tuh ledak kan. Terus nggak bisa nafas di situ. Saya cuma megang istri saya. Kita saling kuat. Sedih lah, saya nangis karena pernikahan saya masih mungkin 2 bulan kan. 2 bulan kurang, tapi udah harus ngerasain kayak gini gitu. Disitulah rasa ini luar biasa tumbuh sama istri saya. Hikmahnya. Jatuh cinta luar biasa. Selama 40 hari ngurusin orang sakit dan kerjanya cuma marah-marah, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu luar biasa sabarnya sih. Sabar luar biasa. Saya udah datang ke orang pintar, ke oknum lah, ke mana ya? Orang pintar lah. Ke orang pintar lah. Mau bentukan apapun itu sudah dicoba ya. 3 kali saya ke sana. Ditusuk keris ini. Aduh, lucu. Sampai saya disebut katanya saya stres. Katanya apa? Ini stres. Ini udah stres berat katanya. Aduh, udah nggak beres, udah sakit doang berobat, cuma ditusuk-tusuk. Ketiga kalinya dia jujur dia nggak bisa nanganin karena ini kiriman katanya, di depan rumah sama di dalamnya. Depan rumah ada 2 dikirim. Nah saya malam-malam itu hari ke-38 apa 39 ya, pokoknya kita udah berdamai lah, udah yaudah sabar walaupun tiap hari kita nangis malam-malam. Tiba di hari 38, 39 saya nyeletuk atau saya mimpi ya, Dek
Coba apa namanya, meditasi. Mamas ini gimana cara penyembuhan? Karena saya yakin pada saat itu obat paling ampuh menurut saya adalah obat dari istri. Oke, saya suruh bilang, deh, Mamas kasih waktu malam ini sampai azan subuh, Adi meditasi, fokus aja, nggak usah mikirin Mamas kenapa. Akhirnya dengan berat hati, walaupun kan karena istri tahu kondisi saya itu kan kalau jam-jam segitu kan pasti nggak berdaya tuh, pergi ke ruangan sebelah meditasi tuh. Gimana dan meditasi? Kali pertama ya nggak pernah meditasi terus disuruh meditasi, ya pasti percobaan 1 jam pertama gagal kan, karena nggak fokus tuh, ada aja ujiannya. Kemudian saya coba lagi sampai 2 kali, masih nggak fokus. 3 kali meditasi di malam itu juga, baru saya bisa fokus. Yang saya rasa saat itu memang saya seperti tidur gitu kan. Adi tuh kayak orang tidur tapi ya nggak tidur, dibilang tidur karena posisi duduk meditasi kayak tidur tapi nggak tidur. Nah di situ yang paling bikin Adi terkejut, Adi ketemu seseorang ya kan, dan ternyata itu Eyang kan. Nah saat itu kemudian diajak ngobrol, dikasih tahu untuk penyembuhannya metodenya menggunakan kelapa hijau ya kan. Simple banget kelapa hijau ya ternyata. Nah tapi ada bacaan khususnya gitu, yang mana tidak bisa kita ini ya, itu rahasia kita. Ada bacaan khususnya. Setelah itu udah simple itu doang. Saya cepet-cepet datangin suami saya di kamar sebelah. Terus malam itu juga beli kelapa hijau, minta tolong ya. Nah, akhirnya di situ dicoba sampai nggak cukup sehari ya Mas ya, 7 hari. Ya. Karena Eyang bilang sampai 7 hari itu kata beliaunya. Akhirnya emang banyak banget cobaannya nih ya. Untuk menuju ke 7 harinya gagal, sampai kita ngulang sampai 3 kali nih. Padahal besoknya udah 7 hari. Ada aja, entah berantem kah, entah apa tiba-tiba ya Mas ya. Karena kan kondisi saat itu emosi, karena mungkin udah panas hawannya kan, maunya marah mungkin ya. Apa. Jadi hal-hal yang kecil aja bisa besar. Tapi istri saya di situ bilang, Ade percaya ini bukan Mamas. Ade tahu betul, Ade kenal Mamas gimana tahu betul. Jadi sabar tuh proses itu. Sampai tiba sembuh lah. Terlepas dari itu. Dan derajat kita makin ditaikkan. Iya. Sama Allah. Itu luar biasa, Masya Allah. Nah, kali pertamanya tiba-tiba ada aja ya rezeki bludak besar banget. Membledak rezeki, alhamdulillah langsung. Hikmahnya gitu. Program anak lagi kalau nggak salah kita ya. Iya, kita terus program anak lagi. Coba lagi tuh kita berapa bulan tuh kita? Lumayan lah, sampai kita juga sempat kayak berantem lah ya, adalah namanya suami istri ya, netting gitu, kayak kok nggak hamil sih gitu kan, padahal juga nggak KB nggak apa, ini kenapa, padahal pas awal nikah juga cepet kan. Oh ya, ujiannya ada aja sampai akhirnya kita itu ngeracik suatu ramuan ya Mas ya, ramuan herbal. Dan ini ramuan gak sembarang ramuan ya, karena untuk dapat racikan khusus kayak gini tuh kita butuh meditasi juga untuk nyari tahu betul-betul gitu. Alhasil kita ikhtiar pakai ramuan itu yang sudah ditawasulin ya teman-teman. Dari situ alhamdulillah manjur nggak tuh, nampol. Dan tercetaklah Raden. Terakhir lah. Walaupun prosesnya, karena pertama kali menurut saya pengalaman yang luar biasa lah untuk melewati ujian-ujian itu. Lewatin ujian. Masya Allah, luar biasa. Sampai proses persalinan tuh hal yang paling Mas takutin. Aduh, kalau istri gua gimana ini? Koit. Habis gue ini. Ya nggak kebayang lah sampai sana, karena kita tuh pernah janji pas waktu saya sakit, bagaimanapun keadaannya, siapa duluan dipanggil
Tuhan. Allah, Mm-mm. kita Untuk akan kita saling menunggu, saling saling jadi perjanjiannya kita nggak akan nikah lagi nikah lagi kita. sehidup semati, insya Allah sampai jannah. Ya cuman ya mungkin lebih enaknya kita barengan gitu. Ini jejak digital loh, dilihat anaknya. Udah tuh proses anak lahir sampai trauma lah. Saya belum mau program anak lagi sampai nanti traumanya hilang, karena proses melahirkan ngelihat istri begitu sakit banget hati gitu ya. Sampai mas harusnya ini ibu Milnya loh yang mau melahirkan, yang ini enggak, kebalikannya mamas yang sampai kayak gitu, sesak nafas dia sampai mamah mertua bilang, mas tarik nafas santai ya, jangan Santai. panik, kata mama seperti itu. Karena kita tuh proses ngelahirin tuh aman, karena kan saya orangnya tuh sering bikin lucu-lucuan buat istri, yang saya jamin istri saya ketawa gitu, mau kontraksi istri saya juga ketawa gitu. Pas udah dokter bilang pembukaannya udah komplit ya, ini udah mau proses lahiran, mati gue di situ langsung ya, aduh, bingung kan, keluar dulu, pas masuk langsung nafas tuh udah nggak bisa dikontrol ya, takut malas tuh, trauma. Akhirnya proses lahir, ngeden set keluar lancar tuh, set anak keluar, rocet set. Di situ saya diem sambil masih nangis tuh. Kata dokternya bilang, mas diazanin. Mama saya juga bilang, mas langsung diazanin, tapi saya nggak mau. Saya tuh masih ngelihat istri saya dulu. Ntar dah anak gue, yang penting istri gue bisa ini dulu. Saya coba ngelawak-lawak, senyum tuh akhirnya istri kan. Padahal udah pucet ya. Padahal udah pucet kan, panik, saya udah nangis tuh. Akhirnya istri ketawa, baru tuh habis ketawa, dek mama lihat anak dulu ya, lari tuh baru ke anak, baru saya ajanin. Itu sempet kejeda berapa menit karena saya mementingkan istri saya dulu untuk memastikan ini aman gitu. Terus ya bahagia. Alhamdulillah sampai sekarang. Doakan kita selalu bahagia dan teman-teman semua bahagia. Amin. Dan saya doakan yang belum hamil semoga menyusul. Amin. Sebenarnya masih banyak sih yang pengen mama ceritain, mungkin lanjut ke part selanjutnya karena anak kita sudah memanggil. Anak kita sudah panjang kalau diceritain, panjang tapi seru karena love story, tapi nggak apa-apa kita lanjut. Tapi mengganggu enak banget ya. Lagi nanggung gitu kan, habis punya anak ngapain nih, anaknya kenapa gitu kan nggak tahu gitu. Tapi kita bakal sharing ke selanjutnya lah. Karena nggak cukup diceritakan berapa jam. Mungkin ya 3 bulan baru beres. Bisa bikin buku tuh. Okay. Jadi itulah awal mula perkenalan saya teman-teman sama suami. Itu anak saya udah nangis. Jadi teman-teman yang kepo mungkin bisa tonton video ini dari awal sampai habis perjalanan saya sampai di titik sekarang ini. Tuh teman-teman, makasih banyak loh ya teman-teman semua udah nyempetin waktunya untuk nonton. Dan terima kasih Bapak suami yang sudah mau kembali podcast di meja IPES. Oke. Kita mau pamit undur diri dulu. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.